hari ini belajar materi pemecahan masalah di MI? Siap! Oke ya, mari kita bahas satu soal yang sering muncul di soal Olimpiade Matematika ya, di tingkat nasional atau internasional di MI. Yang sebenarnya soal ini tuh penyelesaiannya bisa dengan cara-cara anak MI atau SD. Nah, artinya apa? Tidak perlu menggunakan rumus-rumus formula yang ada di tingkat yang lebih tinggi seperti di SMA atau di perguruan tinggi. Tapi nanti di sini saya bedah bagaimana menyelesaikan soal itu dengan 3 cara. Bisa dengan cara anak sekolah SD atau MI, SMP, SMA, dan juga dengan cara mahasiswa. Mari kita terapkan. Soalnya seperti ini. Mungkin kalian bisa atau pernah mengalami atau pernah mencoba soal ini. Ini terkait dengan lintasan terpendek. Pernah dengar? Pernah. Lintasan terpendek. Berarti apa itu lintasan terpendek? Siapa jalan yang ditempuh terus? Lebih singkat. Nah, lebih singkat kan terpendek. Berarti apa ya terpendek? Paling pendek. Kita lihat. Misalnya saya punya contoh ini ya. Katakan ini ada jalan seperti ini. Ya. Nah, ya. Ini ada jalan seperti ini. Ini rumah si A, si Ali. Ini rumah si Budi. Nah, pertanyaan saya ya. Jalannya itu hanya boleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tidak boleh diagonal. Miring nggak bisa. Karena nggak ada ini ya. Nah, itulah. Berarti ada berapa banyak ya? Ada berapa banyak lintasan terpendek dari A ke B? Pertanyaannya seperti ini. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6 bisa ya? Dengan 8? Bisa. Dengan 10? Bisa. Bisa. Tapi apa itu terpendek? Terpendek berapa? 4. Cari dari A ke B dengan cara 4 langkah. Ada berapa kok yang berbeda? 6. Cobaan dulu. Berapa? Coba dulu. Berapa? 4, masih 4. Ada 6. Siapa yang jawabannya 4 tadi? Coba siapa? Nah, coba ke depan. Ayo, coba tunjukkan. Oh iya 6. Bentar, kita coba ke depan. Ayo. Ya, 4 langkah. Mulai cepat, mulai dari sekarang 1 yang mana? Yang dibawa di ya wes mana 1? Oh itu belum tadi. Sudah. Cepat lagi dari awal. Mana 1? 1 terus. Mana 2? 2 terus. 3 terus. 4. 5. Sudah punya 5 kamu. 6. Mana lagi? 6. Minggu terus. Kan sudah. Minggu terus. Minggu terus. Aku enggak minggu terus. Minggu terus. Minggu terus. Atas 1. Apa dari 2? Minggu terus. 1 minggu terus. Ada berapa? 6. Jadi berapa, Rek? 6. Jadi ada 6 lintasan berbeda. Pendek. Pendek ya, Pak. Jadi ada 6 Lintasan terpendek. lintasan terpendek berbeda. Hari ini kita akan bahas bagaimana menyelesaikan soal terkait lintasan terpendek ya. Yang soal ini sering muncul di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kita menyelesaikannya dengan cara anak-anak pola pikir anak-anak SD atau MI. Bagaimana caranya? Lah kita gunakan logika saja ya.
Jadi kalau kita gunakan cara gambar untuk soal yang lintasan terpendeknya itu hanya sedikit, itu memang mudah. Tapi kalau jalannya itu beragam, banyak, itu kelemahannya kalau dengan cara gambar kita tidak bisa memastikan, artinya sudah terpenuhi semua kemungkinan atau belum ya cara gambar. Jadi cara gambar tidak efektif kalau lintasannya sangat banyak dan kompleks. Nah, maka diperlukan cara lainnya. Nah, cara lainnya kita gunakan cara logikanya seperti ini ya. Anggap kalau ini pertanyaannya adalah tentukan lintasan terpendek, semua kemungkinan lintasan terpendek dari A ke B ya, dengan cara jalannya ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, tidak boleh diagonal, maka jalan satu-satunya artinya alternatif penyelesaiannya seperti ini. Kita anggap dari A ke kanan ini berapa langkah, Rek? 1. Ini satu kemungkinan, tulis saja 1 ya. Jadi ini satu kemungkinan ya, artinya satu jalan ke sini ya. Terus dari sini ke sini ada berapa jalan? 2. 1. Ya, kesininya kan 1 Ya. ini ke sini juga masih namanya ini 1 1. ya. Sama juga kalau dari A ke atas ini kita anggap ini 1. Ini 1 ya. Dari sini ke sini 1 juga. Artinya apa? 1 ini menunjukkan dari A ke sini dilewati hanya dengan 1. Ini straight kan 1. Ya. Nyambung ini. Nah, artinya sekarang gini. Ini kan ke sini jalannya 1. Ini dari ini jalannya 1. Kalau menuju titik ini, di sini ada berapa banyak yang berbeda? Nah, di sini kan 1. Di sini 1. Kalau menuju titik ini ada berapa berbeda? 2. Caranya 1 tambah 1 berapa? 2. Dari mana 2 itu? Selain 1 tambah 1 itu kan hanya ini kan 1. Ini juga 1. Kalau ketemu ada berapa jalur berbeda ke sini? 2. Yaitu ini. 1 ini 2. Paham? Tadi tulis di sini 2. Jadi sampai di sini ada 2 jalan berbeda. Artinya lintasan terpendek berbeda. Nah 2 1 ketemu di sini jadi berapa? 3. Percaya apa tidak, dari sini ke sini itu ada 3 lintasan terpendek berbeda. Gimana caranya? Lihat ini. 1 ya. Terus ini 2. Terus ke atas 3. Nyambung? Jelas? Nah, lanjut lagi. Nah, berarti ini di sini 1, ini 2. Berarti sampai sini ada berapa? 3. Nah, 3 ya. Di sini 3, ini 3. Ketemu di B. Ada 6. Ya. Berarti ada berapa semua kemungkinan lintasan terpendek dari A ke B dengan melewati ke kanan atau ke atas ya. Jadi ada 6 kemungkinan ya. 6 kemungkinan lintasan terpendek dari A ke B ya. Kalau tidak percaya kita coba dengan gambar, kita telusuri ya. Nah, lintasan terpendeknya dengan berapa langkah? Ini 4. Jadi di sini adalah lintasan terpendek dengan 4 langkah. Di bawah 4 langkah tidak akan bisa dari A menuju B ya. Di atas 5 langkah ada dengan 6 langkah, tapi dia tidak terpendeknya contohnya ini ya. Ini ke atas, berarti berapa kemungkinan ini? 1. Terus bisa juga ini 2. Terus ini 3. Terus ini 4. Terus ini 5. Terus ini 6. Ya. Jadi ada 6 ya. Bisa berapa banyak semua kemungkinan lintasan terpendek dari A ke B yang berbeda ya. Berapa? 10. Sudah coba cepet ya. Coba kita periksa bersama ya. Di sini 1 1 1 2 1 1 3 1 2 3 4 5 6 10. Bisa? Oke ya. Kali ini kita menggunakan cara kedua. Cara kedua itu kita menggunakan dengan cara rumus kombinasi. Ini bisa diterapkan di anak SMA atau mahasiswa. Kalau mau menggunakan cara kombinasi, kita ingat bahwa untuk menentukan lintasan terpendek dari A ke B itu hitung, jumlahkan banyak baris ditambah banyak kolom. Nah, dibagi terserah baris atau kolom.
Nah, jadi gini rumusnya. Katakan misalkan banyak baris di lintasan terpendek itu M dan banyak kolomnya itu N, maka rumusnya untuk mencari lintasan terpendek adalah M plus N kombinasi N, atau boleh juga M plus N kombinasi M. Ini rumusnya. M itu banyaknya baris, N itu banyaknya kolom. Nah, ini boleh dipilih salah satu. Kita bisa mengecek atau kalian bisa mengecek bahwa ini dengan ini itu hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Ya. Nah, oke, coba ya kita bisa membuktikan bahwa ini itu hasilnya sama. Untuk kali ini kita langsung menggunakan saja karena sudah pernah kita buktikan sebelumnya. Baik, di sini berarti kita lihat ada berapa baris? 2. Ada berapa kolom? 2. Berarti jumlahnya N plus N-nya berapa? 4. Nah, berarti untuk menghitung lintasan terpendek itu kita pakai 4 kombinasi banyaknya kolom atau baris 2. Jadi 4 kombinasi 2. Berarti berapa deh? 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial, ya berapa? 2 faktorial kali 3 kali 4 dibagi, nah, karena angkanya tidak nol boleh dilakukan pencoretan. Ini 4, ini 2, faktorial itu 2, berarti coret 2. Berarti ada berapa? Dengan cara kedua kita memperoleh 6 lintasan terpendek dari A ke B. Sama nggak dengan cara pertama tadi? Nah, itu ya. Kali ini kita akan menyelesaikan ya contoh kedua dengan cara kombinasi. Kita perhatikan gambar ini, berapa banyak lintasan terpendek dari A ke B yang berbeda. Kita lihat ada berapa baris? 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3. Berarti banyak baris 3, banyak kolom 3. Berarti M-nya berapa? 3. N-nya 3. M itu menandakan banyaknya baris, N menandakan banyaknya kolom. Berarti ini kalau kita hitung berarti 3 tambah 3 berapa? 6 kombinasi 3 berapa? Kita cek. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial dikali 3 berarti berapa? 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6 3 faktorial itu 3. Nah ingat 3 faktorial itu berapa? 1 kali 2 kali 3 Kali berapa? 1 kali 2 kali 3 berapa? 1 kali 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 berapa? 6. Ini kan 6 bagi 6 kan 1 ya. Berarti hasilnya 20. Jadi ternyata dengan cara kombinasi hasilnya juga 20. Nah, lintasan berbeda dari A ke B ya. Gitu. Nah, begitu juga dengan contoh ketiga. Ini bagaimana ya kita menyelesaikannya? Ingat ya, ini ada berapa baris? 3. Baris 2. Barisnya 2. Kolomnya 3. Jadi baris tambah kolom 5. Berarti kita mencarinya dengan 5 kombinasi berapa? 3. Boleh 2, boleh 3. Kan ini ngomongnya ini bisa baris, ini bisa kolom. Kita cek apa hasilnya sama. Kalau 2, ini kan barisnya 2. Berapa ya coba? 5 faktorial 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke. 5 min 2 faktorial. 5 dikurangi 2 faktorial kali 2 berarti 3 faktorial 4 kali 5 per 1 kali 3 faktorial ya. Ini kali 2 faktorial berapa? 4 dibagi 2 berarti sama ya. Bagaimana kalau kita hitung dengan cara 5 kombinasi 3? Kita cek ya, artinya ini 3 kolom ya, ini jumlah baris dan kolomnya. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 5 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial berapa? Ini bisa diganti 3 faktorial kali 5. Nah, ini 3 faktorial kali 4 kali 5. Ini coret 2. Berarti hasilnya ya. Ini kita menggunakan cara ketiga ya.
Cara ketiga kita pakai permutasi unsur yang memuat unsur-unsur yang sama ya. Jadi gini, cara ketiga kita pakai ya seperti ini. Kita jalan dari A ke B. Salah satu contohnya, contoh lintasan terpendeknya adalah jalannya ke sini ya, kanan ya. Terus kemana lagi? Kanan. Itu kanan. Terus kemana lagi? Kanan. Terus kemana? Atas. Kita pakai atas. Atas. Ya. Berarti kalau kita pakai permutasi ya, itu ada sebanyak berapa huruf ini dari sini ke sini? 2. Ya, sebanyak berapa? 6. Totalnya sebanyak 6. 2 tapi ada unsur yang sama. K sebanyak 3. A sebanyak 3. Jadi berapa banyaknya? Lintasan dari A ke B ini bisa dihitung pakai permutasi. Jadi lintasan terpendek dari A ke B bisa dihitung dengan cara ini kan jalannya, salah satu contoh lintasan terpendeknya KKK, kanan terus atas. Berapa banyak susunan permutasi ini? Ada berapa semuanya? 6. Terus K-nya berapa? 3. A-nya? 3. Jadi permutasinya gimana? Di lintasan terpendek dari A ke B bisa dihitung dengan cara permutasi ini. Permutasi unsur-unsur yang melibatkan huruf-huruf yang sama. Ya, gimana? Minggu lalu sudah dibahas. Berarti berapa faktorial? Berapa faktorial? 6. Jadi 6 faktorial dibagi 3. berapa? 3. Yang sama ini. 3 faktorial kali 3 3 faktorial berapa? Berarti 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6 dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial ya. Coret 6 dengan 3 faktorial 6. Berarti berapa? 20. Jadi dari A ke B nanti ada sebanyak 20 lintasan terpendek yang berbeda. Paham? Coba dengan cara yang tadi ini berapa kita itu? Contoh tadi yang ketiga tadi dengan cara ketiga kita. Berarti caranya gimana? Contohnya ini berarti kanan terus atas. Ini satu lintasan terpendek. Berarti kan kanan, atas. Permutasinya ini ya, atasnya 2. Ya, berarti sebanyak berapa? 5 dengan ke kanannya berapa? 3. Ke atasnya 2. Berarti ini banyaknya lintasan terpendek dari A ke B adalah ini permutasi unsur yang berbeda. 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial berapa? 3 faktorial 4 kali 5 dibagi 3 faktorial 2 kali 2 faktorial ya. 2. Berarti berapa? Sama enggak? Sama. Berarti ada berapa cara berbeda yang kita bahas hari ini? 3. Yang pertama apa? Dengan cara menghitung angka-angka ya, yang masuk sama yang jalan yang masuk ya. Terus yang kedua cara kombinasi. Yang kedua permutasi unsur ya, yang memuat unsur-unsur yang sama. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.